Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Esa Zulfa Abidah dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Prenatal dan Bayi. Di sini saya akan membahas perkembangan masa prenatal dan kelahiran. Yang pertama, perkembangan prenatal. Setiap tahap perkembangan sangatlah penting, di mana perkembangan yang penting tersebut adalah tahapan pada saat manusia berada dalam kandungan ibu, atau sering disebut masa prenatal, yakni ketika ovum dibuahi oleh sperma sehingga seorang manusia terlahir ke dunia. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa kehidupan manusia dimulai dari bertemunya sel telur sperma laki-laki dan sel telur wanita. Sel sperma bergabung dengan sel telur atau ovum dan menghasilkan satu sel yang telah dibuahi yang disebut zigot atau nutfah. Sperma dan sel telur dibuat oleh sel-sel perkembangbiakan yang disebut sel benih. Yang selanjutnya, tahap perkembangan prenatal. Tahap perkembangan prenatal terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fase germinal. Fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi yang disebut zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Pembelahan sel yang cepat oleh zigot merupakan tanda dimulainya fase germinal. Yang kedua, fase embrio. Fase embrio yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Selama fase embrio, kecepatan dalam proses pembedaan sel semakin intensif. Sistem pendukung pada sel mulai terbentuk dan organ tubuh mulai terlihat. Yang ketiga, fase janin. Merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pertumbuhan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Yang pertama, kesehatan pada ibu. Penyakit yang diderita oleh ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Apalagi penyakit tersebut bersifat kronis, seperti kencing manis, TBC, penyakit kelamin, dan sebagainya. Penyakit itu dapat mengakibatkan lahirnya bayi-bayi yang cacat. Demikian pula bila terjadi benturan ketika janin berusia 3 bulan, disertai dengan gangguan-gangguan kesehatan pada ibu, seperti influenza, gondok, cacar, dapat merusak perkembangan janin. Yang kedua, gizi ibu. Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa prenatal adalah gizi ibu. Hal ini terjadi karena janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya yang diperoleh melalui darah ibunya. Oleh sebab itu, makanan ibu-ibu yang sedang hamil harus mengandung cukup protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayi. Yang ketiga, pemakaian bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan atau makanan yang ada dalam peredaran darah ibu yang tengah hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek samping, baik pada fisik maupun pada sistem kimiawi dalam tubuh janin yang disebut metabolit. Bahan-bahan kimia juga dapat mempengaruhi lingkungan di dalam rahim ibu yang secara tidak langsung juga mempengaruhi janin. Yang keempat, keadaan emosi ibu.
Keadaan emosional ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan masa prenatal. Hal ini terjadi karena ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis antara lain meningkatnya pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Yang selanjutnya, jenis-jenis proses melahirkan. Yang pertama, melahirkan dalam posisi melahirkan melintang. Semua proses persalinan di luar keadaan normal tentu akan meningkatkan resiko terjadi komplikasi selama prosesnya. Posisi janin melintang yang tidak diketahui dan baru disadari saat proses persalinan sudah dimulai merupakan keadaan yang sangat mengancam nyawa ibu dan janin. Resiko kematian ibu dan janin dapat dikurangi dengan melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin dibantu oleh alat bantu untuk mengetahui secara dini ada tidaknya masalah pada kehamilan ibu. Yang selanjutnya, penyebab janin melintang. Yang pertama, ari-ari yang menutupi jalan lahir. Yang kedua, tali pusar yang pendek. Yang ketiga, janin prematur. Yang keempat, hamil kembar. Yang kelima, tumor rahim. Yang keenam, pinggul sempit. Yang selanjutnya, posisi melahirkan sungsang. Resiko saat melahirkan sungsang, posisi bayi sungsang menjelang lahir dapat menambah kekhawatiran menjelang persalinan karena letak kepala bayi yang seharusnya sudah berada di dekat jalan lahir masih berada di atas. Posisi bayi sungsang umum terjadi ketika kelahiran memasuki trimester ketiga. Umumnya, ibu hamil akan merasakan tidak nyaman di bawah tulang iga, sering sesak napas, dan merasakan nyeri tepat di kantung kemih karena tendangan sang bayi. Yang selanjutnya, melahirkan secara sesar. Setiap tindakan operasi pasti memiliki risiko, termasuk operasi sesar. Pilihan melahirkan dengan metode ini umumnya akan dianjurkan bila terjadi kondisi tertentu yang bisa mengancam ibu hamil maupun janin. Melahirkan sesar mempunyai resiko. Yang pertama, infeksi. Yang kedua, pendarahan. Yang ketiga, terjadi pembekuan darah. Yang keempat, reaksi anestesi. Yang kelima, cedera saat pembedahan. Yang selanjutnya, melahirkan menggunakan alat atau vakum. Melahirkan vakum adalah satu prosedur persalinan yang dilakukan dengan bantuan alat berupa vakum. Ketika persalinan normal sedang berlangsung, dokter dapat menyarankan penggunaan vakum bila bayi sulit dilahirkan dengan kontraksi saja. Resiko pada ibu yang melahirkan menggunakan alat bantu atau vakum. Yang pertama, nyeri pada jaringan antara vagina dan anus setelah melahirkan. Yang kedua, susah buang air kecil untuk sementara waktu. Yang ketiga, kondisi ketika sulit mengontrol keinginan untuk buang air kecil maupun besar, sehingga bisa keluar secara tiba-tiba tanpa disengaja. Sementara itu, ada risiko melahirkan pada bayi yang melahirkan secara vakum atau menggunakan alat. Yang pertama, adanya luka di kulit kepala. Yang kedua, bayi berisiko mengalami distosia atau salah satu bahu bayi masih berada di dalam vagina ketika kepalanya sudah keluar dari vagina. Yang ketiga, fraktur tengkorak atau retak pada tulang tengkorak kepala. Yang terakhir, peredaran darah di dalam tengkorak kepala. Sekian, maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan. Saya pribadi minta maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.